Berlatar di peternakan babi terbesar di Belanda, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang wanita bernama Marta yang merupakan salah satu karyawan baru di tempat tersebut. Ia terlihat sedang merekam video saat para pegawai di sana sedang menyembelih seekor babi dan tiba-tiba... Disinilah Marta sekarang berada di dalam kantor sang pemilik peternakan yang bernama Jonas. Ini babangusnya, mendengar Marta diam-diam merekam aktivitas peternakannya, Jonas pun langsung mematahkan ponsel tersebut, kemudian bertanya, apa motif Anda melakukan itu, wahai seorang Marta? Apakah karena iri, dengki, tidak suka, atau ada orang lain yang menyuruhmu? Marta pun menjawab bahwa ia melakukannya atas keinginan diri sendiri karena sebagai individu yang peduli pada sesama makhluk hidup, terutama bagong, Marta sangat mengecam tindakan Jonas yang menyembelih bagong-bagong hampir setiap hari. Zou heel onverstandig zijn om hier terug te komen. Setelah dipecat dari peternakan, Marta terlihat mengeluarkan ponsel asli miliknya yang berisi video rekaman tadi karena ponsel yang dipatahkan adalah ponsel lain yang tidak ada isinya. Marta kemudian menemui salah satu kawannya yang merupakan anggota kelompok aktivis hewan yang pada akhirnya terungkaplah bahwa alasan Marta merekam aktivitas peternakan Jonas adalah untuk bisa diterima di circle para aktivis muda yang dianggap keren dan gaul ini. Is dit hardcore genoeg? Lang vanavond. Dia bernama Nasa, sang ketua aktivis yang paling ambisius dan paling gencar melakukan kegiatan. Mendengar Nasa berhasil masuk ke dalam salah satu peternakan terbesar dan merekam aktivitas di sana, membuat Nasa menjadi tertarik dan akan mempertimbangkan untuk menerima Nasa di kelompok ini. Nasa kemudian memperkenalkan satu persatu anggotanya seperti Dona si songong, Samsul si tukang medsos, dan Isa si paling barbar. Dengan bermodalkan bukti rekaman video yang Marta miliki, Nasa bermaksud untuk menyatroni peternakan tersebut dengan Marta sebagai pemandu utamanya. Dengan memakai topeng bagong, Marta dan kelompok aktivis pun masuk ke peternakan orang tanpa izin. Mereka bermaksud untuk melepaskan semua babi yang terkurung di sana sebagai bentuk pembebasan dan kepedulian terhadap hewan. Dan ya, di luar rencana, mereka tidak menemukan satu ekor babi pun di dalam sana karena mungkin telah dipindahkan ke tempat lain atau sudah disembelih semuanya. Tak ingin pulang tanpa hasil, mereka pun mencoret-coret dinding bangunan sebagai bentuk penolakan terhadap aktivitas peternakan. Tak lama, mereka pun dikejutkan oleh kemunculan seseorang yang ternyata adalah anak sulung dari sang pemilik peternakan yang bernama Jako. Melihat tempat usaha ayahnya dicoret-coret, Jako pun meminta mereka semua untuk keluar dan bersihkan kekacauan ini, tetapi... Layaknya kriminal, para aktivis ini pun menangkap Jako dan memaksanya untuk masuk ke dalam rumah. Di sana mereka menemukan dua orang lagi yang merupakan adik-adik si Jako, seperti Marco si adik kedua dan si bungsu Bianca yang berada di kamar lantai atas. Melihat si bungsu ketakutan, Dona pun langsung membuka topengnya, bukan untuk minta maaf dan menenangkannya, tapi untuk menakutinya dengan mengatakan bahwa Jonas ayahnya adalah seorang pembunuh. Dan untuk lebih mengintimidasi, Dona bahkan sampai merusak salah satu boneka milik si bungsu yang tindakan itu sebenarnya tidak perlu sampai harus dilakukan. Dat kan toch niet? Dat is gestoord. Pindah ke bawah, Jako dan Marco terlihat sedang diinterogasi oleh Nasa yang ingin tahu di mana babi-babi itu disembunyikan. Sebagai kakak tertua, Jako menolak menjawab pertanyaan dan justru malah mengancam mereka semua tentang Jonas ayahnya yang sebentar lagi akan pulang. Melihat respon Jako yang tidak ada takut-takutnya, membuat Nasa menjadi kesal sendiri hingga ia nekat melakukan sesuatu yang di luar batas seperti ini. Ya, Nasa berani menindik telinga Marco dengan cap kelompok mereka sampai-sampai membuatnya teriak kesakitan. Melihat ini sudah di luar batas, Marta langsung pergi ke belakang untuk membahas terkait tindakan Nasa yang sudah masuk ke ranah kriminal. Namun Samsul mencoba meyakinkan bahwa ini semua masih aman dan tidak akan hal buruk yang terjadi. Ja. Tak ingin adik-adiknya ikut dilibatkan, Jako pun bersedia untuk membuat video pengakuan. Ditemani oleh Nasa dan Marta, Jako pun membawa mereka berdua ke ruang pemotongan untuk diperlihatkan alat-alat apa saja yang mereka gunakan dalam proses pemotongan ini. Dianggap masih sombong dan belum tulus mengakui kesalahannya, Jako pun diminta untuk lebih pelan dalam menjelaskan hingga membuat Nasa harus berdiri tepat di sampingnya. Dan tiba-tiba... Ya, Jako berhasil lolos dan mematikan lampu ruangan sehingga membuat Nasa bergerak cepat mencari keberadaan stop kontak. Sementara untuk Marta, ia terlihat menyalakan senter untuk mencari di mana keberadaan si Jako dan...
Karena dicampuri amarah, Nasa pun semakin bertindak nekat dengan akan menyetrum Jako menggunakan alat setrum yang biasa dipakai untuk membius para bagong. Dan tebak, sesakit apa alat tersebut? Mendengar kakaknya teriak sangat keras membuat Marco menjadi ketakutan dan meminta maaf jika keluarganya sudah melakukan kesalahan. Berharap Samsul dan Isa akan kasihan, Marco pun menceritakan tentang ibunya yang sudah meninggal dunia, termasuk kondisi si bungsu yang sedang sakit. Namun Isa sama sekali tidak peduli dengan cerita sedih tersebut dan tetap fokus pada apa yang sudah dilakukan oleh Jonas ayahnya. En als ik één ding geleerd heb, is wie niet luisteren wil, die moet... Kembali ke Jako yang hampir modar, Nasa malah tertawa puas melihat Jako kesakitan sama seperti bagong-bagong yang ia sayangi. Dan tiba-tiba... Kali ini Jako berhasil membuat Nasa dan Marta terpojok. Namun sesuatu yang lebih buruk akan terjadi ketika Nasa yang alih-alih peduli pada hewan, justru malah jatuhnya tidak peduli pada kemanusiaan saat ia dengan sengaja menendang Jako yang membuat sebagian badannya tercebur masuk ke dalam air panas yang mendidih. Tolol, itulah kata yang pantas untuk para remaja yang sok-sokan jadi aktivis ini. Seakan nyawa bagong lebih berharga dan mahal dari manusia, Marta dan Nasa pun langsung kabur setelah melihat kondisi Jako yang sedang sekarat. Kembali ke dalam rumah ketika Samsul dan Isa masih menjaga Marco, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan seseorang yang tidak diduga-duga kedatangannya, yaitu... Ya, itu adalah Jonas sang pemilik peternakan. Karena ayah sudah datang, Marco pun disuruh pegang senapan dan jaga mereka berdua. Sementara Jonas sendiri akan pergi ke lantai atas untuk memeriksa keadaan si bungsu. Mendengar ada orang yang datang, Donna dengan cepat bersembunyi di dalam lemari. Di situ ia melihat Jonas membawa sebilah pisau yang membuatnya langsung ketakutan dan... Jonas pun menyeret Donna ke lantai bawah tepat saat Marco sedang diserang oleh Samsul dan Isa. Namun karena Jonas lebih senior, para remaja ini pun dibuat tak perkutik di hadapannya. Dari kejauhan, Nasa dan Marta hanya bisa pasrah melihat kawan-kawan mereka dilumpuhkan oleh Jonas. Berlokasi di dalam gudang, Jonas pun mengikat mereka bertiga dengan borgol untuk diinterogasi terkait tujuan mereka datang ke sini. Tak ingin ayahnya bertindak terlalu jauh, Marco pun menyarankan Jonas untuk lapor polisi saja, ayah. Namun karena Jako belum ditemukan dan tidak tahu seperti apa kondisinya saat ini, Jonas pun menyuruh putranya untuk cari dulu kakakmu dan pastikan ia masih baik-baik saja. Seperti keluar. Di dalam rumah, Marta terlihat sedang mencari ponsel dan langsung menghubungi polisi agar segera datang ke tempat ini. Tak lama, ia pun ketahuan oleh Marco yang sedang mencari kakaknya. Di situ Marco malah melakukan drama dengan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak menyangka jika Marta mendekatinya hanya untuk menghancurkan usaha ayahnya. Jadi, awal-muawal Marta diterima kerja adalah dengan cara mendekati si Marco dan pura-pura naksir kepadanya. Sehingga wajar jika Marco merasa kecewa telah dibohongi, tak ingin dianggap jahat sama seperti yang lain. Marta mengaku tidak tahu menahu jika tindakan mereka akan sejauh ini dan untuk Jako, Marta langsung mengajak si Marco untuk melihat langsung kondisinya sekarang. Dan ya, Marta tiba-tiba menyabat punggung Marco dari belakang dan mengajaknya untuk kabur. Merasa telah dijebak, Marco pun langsung mengejar mereka berdua dan... Setelah berhasil ditemukan, Marta dan Nasa pun diminta masuk ke ruang pendingin untuk dikurung di dalam sana. Namun, sekali lagi, karena Marco terlalu lemah dan melehoi, ia pun dapat dijatuhkan dengan cukup mudah. Bertepatan dengan Marta dan Nasa yang berhasil lolos, kita akan melihat Jonas yang sedang melakukan intimidasi menggunakan berbagai alat tajam yang ia miliki. Melihat hal itu, Samsul dan Donna pun terlihat sangat ketakutan. Berbeda dengan Isa yang malah tertawa karena yakin jika Jonas tidak akan sampai membunuh mereka bertiga. Dan tiba-tiba... Ya, itu adalah Jako yang kondisinya sangat buruk dan akhirnya tewas tepat di depan mata kepala Jonas sendiri. Marah, Jonas pun langsung menghampiri si koplok Isa dan memberikan beberapa pukulan sampai membuatnya babak belur. Terguncang oleh kematian putra sulungnya, Jonas pun mengambil sebotol amer untuk menenangkan diri, di mana Jonas sendiri terus saja nyerocos melakukan pembelaan supaya Jonas tidak kalap dan... Ya, Samsul yang pengecut pun kabur meninggalkan teman-temannya. Namun Jonas tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Menggunakan mobil beko yang biasa ia pakai untuk mengubur podol bagong, Jonas pun memburu Samsul seperti seorang psikopat dan...
Setelah Samsul maut, Jonas pun langsung membawa jasadnya ke ruang pemotongan tepat saat ada Nasa dan Marta yang sedang sembunyi di kolong meja. Tak ada yang bisa mereka lakukan kecuali dia menyaksikan tubuh sahabat mereka dihohong-hohong. Tak lama setelah Jonas pergi, mereka berdua pun langsung keluar. Namun karena kaki Nasa terluka akibat pertarungan dengan Marco tadi, Marta pun memintanya untuk tunggu di sana, sementara ia akan mencari yang lain seorang diri. Beralih ke gudang tepat saat Marco baru datang dan baru tahu jika kakaknya sudah maut. Sambil menangis, Donna pun meminta maaf terkait kematian Jako yang di luar dari rencana. Hingga tak lama, muncullah Jonas yang langsung menyeretnya menggunakan besi pengait dan... Bertempat di kandang bagong, Donna diletakkan di sana dengan getih yang terus mengucur dari badannya dan itu akan memancing seekor bagong untuk datang menyerang. Disinilah Donna akhirnya sadar bahwa binatang yang selama ini ia bela-bela akan menjadi makhluk terakhir yang merenggut nyawanya. Mamam. Di saat yang bersamaan, Marta berhasil menyelamatkan Isa dan langsung membawanya ke ruang pemotongan untuk menemui si Nasa. Tidak seperti kesan di awal yang polontong dan so kuat, Isa tampak ketakutan menghadapi situasi ini. Begitu juga dengan Nasa yang mengalami syok berat. Namun Marta berhasil menguatkan mereka berdua untuk tetap berusaha lari, tetapi... Disinilah mereka bertiga sekarang, terikat digantung terbalik oleh Jonas yang akan membalaskan dendam kematian putra sulung kesayangannya. Ingat, Jonas mungkin bukan orang baik, tapi dia tidak pernah mengganggu kehidupan orang lain. Sehingga jangan salahkan Tunggul Amatung jika Jonas langsung mengeksekusi Isa dengan cara yang sangat brutal. Selesai dengan Isa, kini Marta yang akan mendapatkan gilirannya, tetapi... Ya, itu adalah si tak berguna Marco yang tiba-tiba memukul ayahnya dari belakang, meminta semua ini dihentikan. Di mana saat Jonas sedang memberinya pelajaran, Marta berhasil meloloskan diri dari ikatan dan langsung kabur ke ruang lain untuk bersembunyi. Menggunakan sebuah mesin pemotong, Jonas pun langsung mengejar Marta yang lari ke ruang penyimpanan, di mana Marta berhasil menemukan tempat sembunyi yang aman, yaitu di antara tumpukan daging, sehingga ketika Jonas berada tepat di depannya, Marta langsung menggigit leher si Jonas dan menggunakan mesin pemotong untuk menghabisi nyawanya. Selesai dengan adegan yang sangat mendolar kuningkan itu, Marta pun bergegas menyelamatkan Nasa yang masih terikat. Setelah Nasa siuman, Marta pun langsung membangunkan si Marco yang juga sempat tak sadarkan diri dan setelah semuanya berakhir, Marta meminta si Marco untuk lari bersamanya memulai kehidupan yang baru, tetapi... Ya, Nasa tiba-tiba saja menusuk Marco dari belakang menggunakan sebilah bedog. Itu ia lakukan demi membalaskan kematian teman-temannya, sehingga ketika Marta tidak setuju dengan tindakan tersebut, mereka berdua pun melakukan duel terakhir yang mengakhiri semuanya dan... Setelah Marta berhasil menghabisi Nasa menggunakan paku tembak, kita akan melihat si bungsu yang baru bangun dan keluar dari rumahnya. Ya, mendapati satu persatu anggota keluarganya sudah tiada, sehingga ketika menemukan Marta masih hidup dan sedang menangisi jasad Marco kakaknya, si bungsu pun perlahan mengambil senapan yang tergeletak dan menghabisi si koplok Marta dengan sangat memuaskan. Makan tuh bagong, itu kan yang Anda bela-bela? Tamat.